It's you, loving so easy to do. It's easy, baby. Oh, think that I'm falling for you. It's easy. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 mata kuliah Hukum Lingkungan. Di sini kami melakukan sebuah pengamatan mengenai pencemaran lingkungan di aliran Sungai Seikera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan. Di sini saya Siti Mayuni Fitri Kristi dan rekan-rekan saya. Saya Cilia Yunustari. Saya Hertineta Simbolon. Saya Ida Mani Tarikat. Saya Laurenti Simanjunta. Saya Sela Rizka. Adalah negara maritim dengan penampakan pulau yang beragam dan banyak. Terdapat sungai-sungai, daratan tinggi di berbagai wilayah, provinsi, kabupaten Indonesia dialiri oleh sungai, baik itu sungai kecil maupun sungai besar. Sungai itu sendiri merupakan bagian dari permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah yang sekitarnya dan menjadi tempat untuk mengalirnya air di tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah menuju laut, danau, rawa, dan sungai lainnya. Sungai juga merupakan salah satu bagian penting dari siklus hidrologi. Manfaat dari sungai antara lain untuk irigasi, pertanian, bahan baku air minum, tempat penampungan air hujan, dan tempat terbaru memiliki potensi untuk menjadikan objek wisata seperti sungai-sungai yang ada di Eropa. Namun, salah satu permasalahan dan problem yang sering kali kita lihat adalah adanya pencemaran air. Nah, pencemaran air ini adalah salah satu bentuk dari pencemaran lingkungan yang seringkali merasakan kita. Salah satu contoh adalah sungai di Kota Medan yang sudah banyak tercemar. Oleh karena itu, di sini kami dari kelompok 3 dari mata kuliah Hukum Lingkungan akan membuat sebuah video project mengenai pencemaran lingkungan di Sungai Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara. Adapun lokasi penelitian kami yaitu sepanjang Sungai Seikera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kami meneliti 2 kali tinjauan, yaitu hari pertama tanggal 4 April 2023 pukul 13 sampai dengan 15, dan hari kedua tanggal 6 April 2023 pada pukul 10 sampai dengan 11.30. Tapi percut lah. Percut sana. Ini kan sekra namanya. Sampai ke Dendang sana tuh sampai sana. Ketahuan aku bilangnya. Tapi ke laut lah ceritanya. Iya, cuma katanya sana sampai udah hitam lah. Dulu kata kakek kami, ini sungai dibuat sama rumusan. Rumusan di kampung nggak enak lah mungkin ya. Dibuat sama. Makanya namanya sekra. Manusia yang dikerahkan itu lah kata kakekku. Untuk membunuh orang itu, rasanya nggak berhenti. Ini kan diperbesar sama pemerintah, dibuat lah ini kan dibuat. Jadi ini yang buang sampah-sampah di sini masyarakat sini, Pak? Dari sana, dari mana-mana, seluruh Kota Medan. Kotanya di sini aja berarti ya? Jadi sepanjang Mana-mana. sungai. Baik ke sana cuma nanti. Di sana lebih parah lagi mungkin. Itu kan ada yang di Jalan Mabar. Itu tempat pembuangan sampah untuk besar gitu. Iya, kalau dilarang lah. di sana bau kali saya. Itu kan ada air limbah dari situ, yang dari Serdang air limbah buangnya kemari. Ini yang dari titik padat busuk tadi nggak kau lihat, yang ada tangga tadi. Itu kan ada terowongan besar. Itu kalau kita masuk ke dalam itu terus tembus ke sana. Hasil pengamatan yang telah kelompok kami lakukan di sekitaran bantaran sungai yang terletak di Jalan Seikera Hilir, nomor 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara, maka dapat kami simpulkan yang menjadi faktor penyebab utama terjadinya pencemaran ekosistem sungai di sungai ini, yaitu karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah tepat pada tempatnya.
di mana masyarakat yang berdomisili di sini dominan kebanyakan membuang sampah di sekitar bantaran sungai, sehingga lambat laun volume sampah atau limbah dari rumah tangga tersebut semakin meningkat. Setelah kami melakukan wawancara dengan penduduk yang tinggal di perumahan di tepi Seikra Hilir 2, yaitu Bapak David, beliau mengatakan bahwa ada beberapa penyebab lainnya pencemaran sungai ini, diantaranya kami rangkum. Yang pertama, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang dimaksud bukan hanya limbah hasil aktivitas warga di rumah masing-masing, melainkan termasuk limbah rumah makan, kantor, pasar, pertokoan, maupun rumah sakit yang dibuang sembarangan ke sungai. Limbah tersebut meliputi sisa makanan, bekas sanitasi, air bekas sabun mandi, maupun cuci pakaian, plastik, dan lain-lain. Yang kedua, limbah industri. Di dalam dasar sungai tersebut, seperti yang dikatakan oleh narasumber kami, ternyata ada terowongan pipa yang membawa limbah dari industri-industri ke dalam sungai Seikra Hilir 2 tersebut. Saat limbah industri yang mengandung senyawa-senyawa berbahaya dari sisa kegiatan industri dibuang ke sungai dapat menyebabkan pencemaran. Akibatnya, air sungai akan mengalami perubahan warna dan menimbulkan bau menyengat. Salah satu contoh limbah industri ialah cairan yang mengandung minyak dan akan mengganggu kelangsungan hidup biota sungai. Yang ketiga, pemukiman pinggir sungai. Semakin banyaknya populasi dan urbanisasi manusia kerap membuat orang berbondong-bondong membangun rumah di pinggir-pinggir sungai. Akibatnya, pinggiran sungai dipenuhi pemukiman kumuh di mana warga kerap membuang sampah sembarangan. Adapun dampak yang disebabkan oleh limbah rumah tangga ini dapat kita lihat akibatnya adanya perubahan warna dan bau yang disebabkan oleh limbah tersebut. Jika air sungai itu normal, maka airnya akan berwarna bersih dan jernih. Akan tetapi dapat kita lihat bahwa air sungai ini telah berwarna keruh dan menimbulkan bau busuk, sehingga dapat disimpulkan bahwa air sungai ini telah tercemar. Adapun dampak lain dari pencemaran air sungai di Sungai Seikra Hilir 2, yaitu yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Jika terlalu banyak zat pencemaran pada air limbah, akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut dalam air. Akibatnya kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen menjadi terganggu dan mengurangi perkembangannya. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan. Dampak pencemaran air sungai terhadap kesehatan akan menularkan bermacam-macam penyakit, antara lain: yang pertama, air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Yang kedua, air menjadi sarang serang dan menyebarkan penyakit. Yang ketiga, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia yang bersangkutan tak dapat membersihkan diri. Yang keempat, air menjadi media hidup vektor penyakit. Yang ketiga, dampak terhadap estetika lingkungan. Banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut semakin tercemar yang ditandai dengan bau yang menyengat. Juga diikuti dengan tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Hak dan kewajiban masyarakat atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur hak-hak masyarakat terhadap lingkungan hidup ataupun terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 65 mengatur adanya 4 hak atas lingkungan hidup, yaitu: pertama, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Kedua, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketiga, setiap orang berhak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Keempat, setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 diikuti pengaturan kewajiban terhadap lingkungan hidup. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Ketentuan pasal 67 memuat dua kewajiban bagi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, yaitu pertama, kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kedua, kewajiban mengendalikan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dalam rangka pertama, meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kedua, meningkatkan kemandirian keberdayaan masyarakat dan kemitraan. Ketiga, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Keempat, menumbuh kembangkan ketanggap segeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial. Kelima, mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Dari hak, kewajiban, serta peran masyarakat yang sudah dijelaskan, serta adanya dukungan dari pemerintahan daerah atau pemerintahan setempat, sekiranya Sungai Seikera Hilir 2 tersebut sesungguhnya dapat ditangani. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air terdapat pada pasal 1, yaitu air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah kecuali air laut dan air fosil. Lalu yang kedua, sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. Yang ketiga yaitu pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alaminya. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815 diubah sebagai berikut. 1. Di antara pasal 16 dan pasal 17 dipisahkan satu pasal, yakni pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut. Pasal 16A. 1. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, usaha atau kegiatan industri tekstil yang telah beroperasi A. dengan debit air limbah lebih besar dari 100 meter kubik per hari wajib memenuhi baku mutu air limbah untuk parameter COD dan BOD paling lambat 1 tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku, dan B. debit air limbah lebih besar dari 100 meter kubik per hari wajib memenuhi mutu air limbah untuk parameter TSS paling lambat 6 bulan sejak peraturan menteri ini mulai berlaku. 2. Usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi baku mutu air limbah untuk parameter warna paling lambat 3 bulan sejak peraturan menteri ini mulai berlaku. 3. Selama periode sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, usaha atau kegiatan industri tekstil wajib memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. 2. Lampiran XLII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016
tentang baku mutu air limbah pada pasal 1 yang menyatakan bahwa dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1 air limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan. 2. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. 3. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Dari pengamatan yang telah kami lakukan di sepanjang jalan Sungai Seikra Hilir, nomor 2, Kecamatan Medan Perjuangan, kami dapat menyimpulkan bahwa di Indonesia sudah mempunyai berbagai pengaturan mengenai pengelolaan sampah, sehingga efektivitas penegakan hukum lingkungannya dapat dilakukan secara preventif dengan melibatkan masyarakat dengan program-program yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Program yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya Kota Medan dengan pengelolaan berbasis masyarakat, misalnya dengan adanya jejaring sampah dan bank sampah, sehingga mindset masyarakat terbentuk bahwa sampah mampu memberikan manfaat dan pendapatan. Lingkungan yang tercemar dilakukan oleh diri kita sendiri, baik secara sadar maupun tidak. Banyak hal buruk yang terjadi akibat mencemari lingkungan, yaitu udara menjadi bau, air tercemar, sampah di mana-mana, dan dapat menimbulkan banyak penyakit. Untuk itu, mari rawat dan sayangi lingkungan kita agar tetap bersih, sehat, dan nyaman. Sekian penelitian kami di Sungai Seikra Hilir 2. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.